salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama kembali materi kelas 9 mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Materi ini merupakan prasyarat bagi kamu untuk memahami pelajaran berikutnya, yaitu persamaan kuadrat. Jadi kita mengulang kembali materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yaitu pemfaktoran bentuk aljabar. Mari lihat di papan tulis. Secara umum bentuk aljabar itu bisa kita kelompokkan dalam 3 bentuk. Bentuk pertama yang seperti ini dia. Bentuk kedua ini dia. Bentuk ketiga yang seperti ini. Jadi kamu harus tahu masing-masing sifatnya atau ciri-cirinya. Misalnya untuk bentuk pertama, ciri-cirinya ini adalah masing-masing suku, ya, masing-masing suku mempunyai faktor yang sama. Masing-masing suku mempunyai faktor yang sama. Itu ciri-cirinya. Jadi ini bisa 2 suku, bisa 3 suku seperti ini, bisa juga 4 suku, bisa 5 suku, ya. Untuk bentuk kedua, ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 suku. 2 suku. Kemudian ini tanda kurang. Kemudian ini bentuk kuadrat. Jadi biasanya ini dinamakan selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Itu ciri-cirinya, ya. Jadi hanya terdiri dari 2 suku saja, berbentuk kuadrat dan menggunakan operasi pengurangan. Bentuk ketiga, nih bentuk ketiga, terdiri dari 3 suku. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2 atau kuadrat. Dihafal ciri-cirinya, ya. Ini terdiri dari 3 suku. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Jadi ketiga bentuk ini kita faktorkan nanti sesuai dengan masing-masing bentuknya. Ya, makanya tadi sifatnya ini harus dipahami atau ciri-cirinya harus dipahami karena kita faktorkan sesuai dengan bentuknya. Contohnya untuk nomor 1, 2x kuadrat kurang 4x. Kita lihat dulu. Ini bentuknya sama dengan bentuk. Kalau kedua ini nggak bisa difaktorkan. Lalu kita ambillah mana? Bentuk pertama. Karena ini kan punya faktor yang sama. Ini kan ada faktor yang sama. Ini pun ada faktor yang sama. Karena ini kan bisa ditulis 2x. Ini pun bisa ditulis 2x. Maka ditulis menjadi 2x. Ini keluar, ya. Lalu 2x kali berapa supaya 2x kuadrat? Tentu kali x. Pas, ya, 2x kali x kan ini. Ini kurang, kita buat kurang. Kalau tambah ini tambah. Kemudian 2x kali berapa supaya 4x? Tentu kali 2. Nah, ini sudah perkalian faktor ini. Nah, inilah jawabannya, ya. Ini nggak bisa lagi diuraikan. Nomor 2, 16x kuadrat kurang y kuadrat. Kita lihat ini sama dengan bentuk K2. Kenapa? Karena ini kan menggunakan tanda kurang. Lalu suku pertama bisa dibuat menjadi bentuk kuadrat. Ini kan bisa dibuat menjadi 4x. 4x kuadrat. Nah, gitu, ya. Kalau diburam, ini buramnya. Ya. Ini bisa dibuat dalam bentuk 4x pakai kurung kuadrat kurang y kuadrat. Makanya nanti hasilnya ini ya pas seperti ini bentuknya. Nah, sekarang
sudah kita pelajari waktu kelas 7. Ini kalau dikalikan 4 kali hasil terakhirnya ini dia. Ya, ingat ini ya, X tambah Y, X kurang Y dikalikan, ini hasilnya. Kita kalikan 4 kali, ini nanti kamu coba diburam, ini hasilnya. Sebaliknya, ini pun berarti sama dengan ini. Ya, ini yang ruas kanan pasti sama dengan ruas kiri, kan? Berarti kalau kita bawa kemari dia, ini menjadi 4X tambah Y, ya. Lalu 4X kurang Y. Sama dengan ini tadi. Ini kan akarnya ini. Akarnya ini kan ini, ya. Ini hasilnya. Ini saya hapus saja. Kita lanjut nomor 3. Ini bentuknya sama dengan bentuk ini ya. 3 suku. Bentuknya seperti ini, 3 suku, lalu variabel tertinggi pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Nah, caranya bagaimana? Lihat nih. Kita cocokkan dulu kemari A-nya berarti ini ya 1. B-nya koefisien X lah B ini kan. Berarti negatif 5. Minus 5 ya. C-nya ini yang enggak ada variabelnya. Berarti C-nya ini adalah 6. Ini tanda tanya tadi. Nah, sekarang kita carilah hasil di sini dulu. Ya, waktu kelas 7 sudah kita pelajari, carilah 2 buah bilangan, hasil kalinya A kali C, berarti 1 kali 6. Ingat ya. Carilah 2 buah bilangan, hasil kalinya A kali C, hasil jumlahnya B. B-nya negatif 5. Begitu tadi. Itu harus dihafal. Carilah 2 buah bilangan, bilangannya nanti harus sama. Misalnya ini negatif 5, ini negatif 5. Ya, lalu yang ini pun harus sama. Ini dengan ini bisa beda, karena gambarnya pun udah beda kan ini. Nah, sekarang kita cari 2 buah bilangan, hasil kalinya 6, hasil jumlahnya negatif 5. Berarti bisa kita tulis negatif 3 dengan negatif 2. Utang 3. Utang lagi 2, pas ini. Negatif 3 kali negatif 2, pas positif 6. Nah, sekarang ini hasil yang di dalam kurung ini langsung menjadi jawaban di sini. X kurang 3, X kurang 2. Nah, kalau nggak percaya nanti kamu ambil buram, kalikan 4 kali ini. Ini kali ini kali ini, lalu ini kali ini, lalu ini kali ini. Hasil terakhirnya nanti pasti sama dengan yang ini. Ya. Iya, inilah bentuk ketiga. Ini dia. Ini contoh 4. Ini juga bentuk ketiga. Bentuk ketiga juga ini. Karena sama dengan ini. Lihat nih. Ini 3 suku. Kita tentukanlah berapa A-nya. Depan X kuadrat A ya. Berapa B-nya, berapa C-nya. Kita tulis di sini. A-nya berarti 2. B-nya 7, C-nya 3. Tadi carilah 2 buah bilangan, hasil kalinya 6, 2 kali 3 ya. Hasil jumlahnya 7. Hasil jumlahnya 7 berarti ini angkanya adalah A6 dan 1. Kita cek kembali. 6 kali 1 6. 6 tambah 1 7, pas ya. Nah, sekarang kalau A-nya bukan 1, ini kan A-nya 2 ya. Beda. Ada bedanya sedikit dengan contoh 3. Lihat dulu contoh 3. Kalau A-nya 1 ya, kalau A-nya 1 untuk bentuk 3 tadi, kalau A-nya 1, angka yang di dalam kurung ini langsung dituliskan di jawabannya, jawaban terakhir. Nih.
ya. Angka yang di dalam kotak ini negatif 3 taruhkan di sini, negatif 2 taruhkan di sini. Bisa juga negatif 2 duluan, bisa negatif 3 belakangan. Langsung dia masukkan. Kalau A-nya 1. Tapi kalau A-nya bukan 1, 2, 3, negatif 2, negatif 5, seperti ini dia, A-nya bukan 1, maka fungsi angka yang di dalam kurung ini, dalam kotak ini hanya untuk menguraikan ini aja, 7 ini. Hanya untuk menguraikan 7. Maka hasilnya nanti begini dia. Ini kita uraikan 2x kuadrat. Angkanya ini A6x. Karena yang kita uraikan kan 7x. Jadi A6 dan 1 kan jadi 7 dia kalau ditambahkan. Tetapi karena ini ada variabel x, maka kita tulis 6x tambah 1x. Satunya dari sini, 6-nya dari sini. Kenapa pakai x? Karena ini yang mau diuraikan ini. Lepas ini ya. Tambah 3. 2x kuadratnya ini. 7x-nya itu diuraikan menjadi ini. Nah, sekarang kita kerjailah dua-dua suku ini dulu ini. Nih. Bentuk pertama tadi. Ini faktor yang sama 2 dan x. Ini kan ada 2x-nya, ini pun ada 2x-nya. Lalu 2x kali berapa supaya ini? Kali x. 2x kali x kan 2x kuadrat. 2x kali berapa supaya 6x? Positif 3. Lalu kita kerjain lagi yang ini. Ini faktor yang sama 1 ya. 1 kali berapa supaya 1x? Ya tentu kali x. 1 kali berapa supaya 3? Tentu kali 3. Nah, sekarang yang di dalam kurung sama ini ya. Faktor yang sama ini kita keluarkan lagi seperti bentuk 1 tadi. Yang sama ini kita keluarkan lagi dia. Ya, faktor yang sama kita keluarkan. Lalu lihat ini. Lihat ini ya. X tambah 3 kali berapa supaya ini? Tentu kali 2x ini ya. Kan kalau dikalikan ini kemarin kan ini hasilnya. Lalu ini x tambah 3 kali berapa supaya ini? Tentu kali positif 1. Saya ulang ya, ini kali ini hasilnya. Ini kali ini hasilnya. Nah, ini sudah berbentuk perkalian faktor lah namanya ini. Maka inilah hasil terakhir. Jadi kalau mau dibuat kesimpulan, jadi 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 itu hasilnya adalah x tambah 3 kali 2x tambah 1. Itu hasil terakhirnya. Jadi harus mampu mengubah ini menjadi perkalian faktor-faktornya ya. Nah, sekarang nomor terakhir, nomor 5. Lihat nih. Ini bentuk berapa ini ya? Dari kelompok yang tadi. Nih, 1, 2, 3. Berarti bentuk pertama dulu. Nggak bisa langsung ke bentuk kedua ini. Ya, bentuk pertama dulu. Karena ada yang sama ini, 2 dengan 8. Ini kan 2 kali 1, ini 2 kali 4. Berarti keluar 2-nya dulu. Jadi kita uraikan 2. Ini kan 2 kali A kuadrat ini ya. 2 kali berapa supaya ini? Nah, sekarang kalau masih bisa diuraikan yang di dalam kurung, kita uraikan. Lihat nih, ini masih mirip dengan bentuk 2 kayaknya. Ini kan pengurangan, ini bentuk kuadrat. Ini pun bisa dibuat bentuk kuadrat. Karena kalau dibuat ini bentuk kuadrat kan begini dia. A kuadrat kurang 2B kuadrat. Sama dengan bentuk kedua tadi. Selisih 2 kuadrat. Nah, sorry, ini kuadrat ya. Karena B pangkat 4. Pas ya, B pangkat 4 ini. Nah, sekarang kita uraikanlah. Ini tadi kan kalau diuraikan menjadi bentuk kedua tadi ya. Ditambah, ini kurang. Tinggal menuliskan ini aja. Akarnya.
ini 2B, ini A, ini 2B. Sehingga ini ditulis menjadi 2 kali A tambah 2B, A kurang 2B. Sampai di situ hasil terakhir. Tak bisa lagi nih. Jadi inilah hasilnya. Kalau ini mau dirubah menjadi perkalian faktor-faktornya, inilah hasil terakhirnya. Ya, demikian materi kita hari ini, dan kamu akan ulang-ulang terus supaya lebih paham, karena ini merupakan prasyarat untuk memahami pelajaran berikutnya, yaitu persamaan kuadrat. Selamat belajar. Ulang kembali pelajaran ini dari menit pertama sampai terakhir supaya lebih pintar. Terima kasih.